Ini adalah salah satu contoh yang bisa jadi menggambarkan, pasangan sudah, terlibat perselingkuhan basah, ya. Saksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, mengulas seputar problem rumah tangga, percintaan hingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Channel yang tidak pernah bosan membahas seputar kehidupan rumah tangga, ya. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri-ciri istri selingkuh basah, ya. Sebetulnya perselingkuhan simpelnya dalam garis besar ini dibagi dua bagian, ya. Walaupun sebetulnya lebih, ya, tapi kita sampaikan garis besarnya saja, yaitu adanya perselingkuhan emosional atau perselingkuhan non fisik dan juga perselingkuhan fisik. Nah, lalu perselingkuhan basah ini masuk dalam kategori yang mana? Ya, masuk dalam perselingkuhan fisik. Nah, ini ciri-cirinya seperti apa? Yuk kita bahas sama-sama, ya. Namun sebelum lanjut ke topik kali ini, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis. Hal yang pertama biasanya ia mulai mengabaikan saran-saran dari suami, mulai melakukan hal-hal aneh, yaitu mohon maaf ya, yang biasanya ia mungkin jarang sekali pergi di malam hari. Ia mulai berani pergi di malam hari dengan alasan yang beragam. Biasanya ia memang memiliki alasan tersendiri. Entah itu alasannya dengan pekerjaan, alasannya darurat, dan sebagainya. Namun ini mau tidak mau ini sudah mengesampingkan, ya, kewajiban dari seorang istri. Saya itu mulai tidak mendengar nasihat suami. Lalu bagaimana ketika memang dia memang keluar malam, namun untuk menjaga hal-hal yang tidak baik, ia tetap mengajak suami. Ini baru benar, ya. Karena sebetulnya dalam keseharian pun, ya, kalau bisa itu di dalam setiap aktivitas kita didampingi oleh saudara kita yang sejenis, ya. Ini untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Lalu kemudian yang kedua, biasanya istri rela meninggalkan suami justru pada saat suami betul-betul membutuhkan kehadirannya. Bisa jadi pada saat suami memang sedang tidak enak badan. Suami betul-betul membutuhkan kehadiran seorang istri. Ia rela meninggalkannya, ya. Ini berarti menggambarkan ia memang lebih mementingkan dirinya sendiri ketimbang perasaan suami. Lalu hal berikutnya yang ketiga adalah dia gampang marah. Nah, mau tidak mau marah ini hanya akan menciptakan hal-hal yang bersifat kurang baik. Ya, marah ini hanya akan memperlihatkan ketidakbaikan pasangan. Ya, karena ketika orang sedang marah, selalu yang ditunjukkan ini adalah tidak baik terhadap orang yang tidak disukainya, hal-hal yang tidak baik. Jadi kebaikannya itu sudah tertutup oleh amarah, ya. Karena tujuan marah ini kan biar keburukan atau hal-hal yang tidak baik dari pasangan kita ini bisa kita bongkar, bisa kita perlihatkan. Nah, ini. Padahal tentunya di balik itu sudah banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh suami untuk istri, ya. Namun karena emosi, kebaikan itu sudah tertutup oleh kemarahan, ya. Maka kemarahan ketika tidak segera diantisipasi dengan kesabaran atau memang terpancing sama-sama marah, akhirnya keduanya nggak ada baik, ya. Yang ditampilkan itu hanya kemarahan, dan kemarahan. Nah, maka ketika sudah seperti itu juga menggambarkan bahwa rumah tangga Anda sedang tidak baik-baik saja. Kuncinya adalah komunikasikan dengan penuh kesabaran. Beri dia penalaran yang logis agar dia mau kembali baik dengan Anda ketika Anda memang betul-betul ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Jika Anda masih kuat, ketika sudah tidak kuat itu beda cerita, ya. Lalu yang keempat, ia akan selalu membela selingkuhannya, ya. Membela selingkuhannya, ya. Jadi apapun yang Anda katakan itu tidak akan ditanggapi dengan serius karena dia sudah menemukan
orang yang seakan-akan sudah mampu memberikan segalanya terhadap pasangan Anda. Ya, ini terbukti ya. Padahal selingkuhan ini kan hubungannya mungkin baru hitungan bulan. Tapi tampaknya sudah baik sekali. Nah, itulah godaan ya. Sementara suami yang mungkin kita sudah berumah tangga bertahun-tahun, banyak kebaikan yang sudah diperlihatkan, itu tidak dibela sama sekali. Nah, apakah ada sahabat Kang Kubis yang merasakan itu? Komentar ya. Ini biasanya seperti itu. Nah, ini menggambarkan memang hubungan mereka ya, ini sudah begitu dalam. Sampai rela dia membela selingkuhannya mungkin orang yang baru dikenal 1-2 bulan ya, yang belum tentu kebaikannya itu selamanya. Karena biasanya hal-hal baik yang dilakukan karena ia ingin mendapatkan imbalan ya. Biasanya di dalam perselingkuhan ini apa yang dilakukan penuh dengan maksud ya. Tapi kalau suami memperlakukan istri baik, ini insya Allah ikhlas ya, karena tidak ada tujuan lain ya. Lalu kemudian yang kelima adalah membandingkan ya. Padahal membandingkan ini adalah hal yang sangat tidak baik dan itu tidak nyaman bagi siapapun. Karena ketika dibandingkan biasanya kita menemukan atau diposisikan di sisi yang kurang nyaman, di sisi yang kurang baik. Ya, karena biasanya perbandingan ini yang diunggulkan adalah orang yang sedang ia cintai. Siapa dia? Selingkuhannya. Sementara kita ini akan berada di bawahnya. Ini tentu sangat menyedihkan. Nah, ketika dia sudah berperilaku seperti itu, tentunya banyak hal yang sudah diberikan yang tanpa Anda ketahui. Ya, inilah basahnya sebuah perselingkuhan. Ya. Lalu kemudian yang kelima, ia akan selalu menunjukkan perasaan tidak nyaman dan berani mengungkapkan semua perasaan selama hubungan Anda dengan istri Anda ini berlangsung. Ya, semua yang ada di dalam hati yang sudah disimpan bertahun-tahun, ia keluarkan. Saya menikah sama kamu sebetulnya nggak cinta. Saya menikah sama kamu sebetulnya karena ada tekanan. Saya hidup sama kamu sebetulnya tidak bahagia. Saya itu terpaksa. Salah satunya itu. Ya. Nah, ini menggambarkan bahwa perselingkuhannya sudah begitu dalam karena sudah berani mengungkapkan perasaan-perasaan yang seharusnya tidak diungkapkan. Ya. Ini adalah salah satu contoh yang bisa jadi menggambarkan pasangan sudah terlibat perselingkuhan basah. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua dan sekaligus kita introspeksi diri, memperbaiki diri agar di tengah kehidupan rumah tangga kita hal-hal yang demikian itu tidak terjadi pada rumah tangga siapapun. Ya, sahabat, mudah-mudahan ini bermanfaat dan jangan lupa saksikan terus video-video lain di channel Kang Kumis. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.